Alhamdulillah berjumpa kembali di channel yang keren beken ini bersama saya Saddam Hussein. Pada perjumpaan kita kali ini saya akan mengkisahkan tentang buka warung makan kepincut pelanggannya hingga melupakan suami anak di kampung. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo sahabat inspiratifku, kita ikuti bersama-sama sebagai berikut. Di usia 42 tahun, alhamdulillah, Dewi memutuskan meninggalkan kampung halamannya demi harapan akan kehidupan yang lebih baik di kota besar. Kehidupannya di desa begitu sulit, dan keinginannya untuk membantu ekonomi keluarga membuatnya rela meninggalkan suami dan anak-anaknya serta keluarga besar yang dicintainya. Dengan tekad kuat, dia merantau ke kota, membawa impian dan sedikit tabungan. Di sana, Dewi menyewa kios kecil yang tak hanya berfungsi sebagai tempat usaha, tapi juga tempat tinggal. Dengan berbekal resep tradisional, ia membuka warung nasi sederhana seperti warteg, dengan harapan masakannya dapat menarik hati para pekerja kota yang merindukan makanan rumahan. Setiap pagi, Dewi bangun lebih awal, menyiapkan beragam menu dari sayur hingga lauk pauk, berharap ada cukup pelanggan untuk mencukupi kebutuhannya. Hari demi hari berlalu, dan warung nasi Dewi mulai menarik perhatian. Pelanggan yang datang dari berbagai kalangan merasa nyaman dengan suasana warungnya yang sederhana namun bersih, dan makanan yang selalu lezat. Beberapa pelanggan mulai menjadi pelanggan tetap, berbagi cerita dengan Dewi tentang kehidupan di kota, dan bahkan memberikan masukan untuk pengembangan usahanya. Seiring waktu, warung nasi Dewi semakin dikenal. Pelanggan yang datang mulai menyebarkan cerita tentang kelezatan dan keramahan di warungnya. Usaha kecil yang awalnya hanya bermodal niat dan ketekunan kini mulai memberikan harapan baru bagi Dewi. Meski rindu pada keluarga di kampung, Dewi semakin yakin bahwa langkahnya untuk merantau adalah pilihan yang tepat demi masa depan yang lebih baik bagi mereka. Bulan demi bulan berlalu, dan usaha Dewi semakin berkembang. Pendapatannya kini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan ada sisa sedikit yang bisa ia kirimkan ke kampung untuk keluarga. Kiosnya tak lagi sekadar tempat berjualan dan tinggal, tapi menjadi tempat di mana ia menemukan semangat baru. Dewi merasa bangga bisa membantu perekonomian keluarganya meski harus berkorban jauh dari mereka. Tak jauh dari kios Dewi, terdapat sebuah sekolah menengah swasta. Salah satu guru di sekolah tersebut, Pak Herman, seorang duda paruhbaya, kerap mampir ke warung Dewi untuk makan siang. Pak Herman berusia 50-an dan memiliki seorang anak berusia 20 tahun yang tinggal bersamanya. Kehangatan dan ketulusan Dewi menarik perhatian Pak Herman, yang awalnya hanya datang sebagai pelanggan. Setiap kali makan siang, Pak Herman dan Dewi sering bertukar cerita. Mereka membahas tentang kehidupan, kenangan masa lalu, bahkan tantangan yang mereka hadapi. Pak Herman sering tertawa mendengar cerita-cerita Dewi tentang suka dukanya merantau dan tentang keinginan besarnya untuk mengangkat taraf hidup keluarga. Dewi juga merasa nyaman dengan kehadiran Pak Herman, yang membuatnya merasa tidak terlalu sendiri di kota yang asing. Seiring waktu, kedekatan mereka semakin terasa. Pak Herman mulai datang lebih sering, tidak hanya untuk makan tetapi juga untuk menemani Dewi berbincang saat warung mulai sepi. Mereka sering berbagi ide, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Hubungan mereka pun mulai berubah, dari sekadar pelanggan dan penjual, menjadi sahabat yang saling mendukung. Dewi merasa, meski jauh dari keluarganya, kehadiran Pak Herman membawa kehangatan tersendiri dalam hidupnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kembali bersama-sama berikut ini. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, bagaimana kelanjutan kisahnya?
yang begitu menggelitik. Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Hubungan Dewi dan Pak Herman semakin erat seiring berjalannya waktu. Kehangatan dan perhatian yang mereka berikan satu sama lain membuat keduanya menyadari bahwa ada perasaan khusus yang mulai tumbuh. Pak Herman, yang selama ini hidup sendiri, merasakan kembali kehangatan keluarga yang sempat hilang setelah kepergian istrinya. Sementara Dewi, yang jauh dari keluarga di kampung, merasa dihargai dan didukung. Suatu sore ketika warung mulai sepi, Pak Herman memberanikan diri menyampaikan perasaannya pada Dewi. Ia bercerita betapa ia menghargai kehadiran Dewi dalam hidupnya dan mengakui bahwa Dewi telah mengisi kekosongan yang ia rasakan selama ini. Dewi, terkejut namun tersentuh oleh ketulusan Pak Herman, menyambut perasaannya dengan senyum hangat. Namun, hubungan mereka tidak berjalan tanpa tantangan. Dewi masih terikat pada keluarganya di kampung, sementara Pak Herman harus mempertimbangkan anaknya yang sudah dewasa dan mungkin akan merasa aneh melihat ayahnya menjalin hubungan baru. Meski begitu, keduanya sepakat untuk menghadapi tantangan ini bersama. Mereka berjanji akan saling mendukung dan tidak terburu-buru, serta akan menjaga hubungan ini dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Dewi semakin bersemangat mengembangkan warungnya, dan dengan dukungan Pak Herman, ia mulai melakukan sedikit perubahan. Mereka menambahkan menu baru, meningkatkan kebersihan dan kenyamanan warung, serta memperhatikan saran dari pelanggan. Keberhasilan warung nasi Dewi mulai menjadi perbincangan di sekitar lingkungan, dan pelanggan pun semakin banyak yang datang, tak hanya dari kalangan pekerja, tapi juga dari keluarga yang ingin menikmati masakan rumahan. Hubungan Dewi dan Pak Herman pun tumbuh, tak hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai partner yang saling mendukung impian masing-masing. Dewi kini tak hanya merasa dirinya berhasil dalam usaha warungnya, tetapi juga menemukan seseorang yang bisa menemaninya menghadapi lika-liku kehidupan. Sementara Pak Herman merasa kembali menemukan harapan akan kebahagiaan, sesuatu yang sempat ia anggap tak mungkin lagi ia rasakan. Kisah mereka menjadi bukti bahwa kebahagiaan bisa datang pada siapa saja, meski di usia yang tak lagi muda, dan bahwa cinta bisa hadir di tempat yang tak terduga, membawa harapan dan tujuan baru dalam hidup mereka. Bagaimana kelanjutan kisahnya, yang semakin seru dalam Terbuai Asmara? Ayo kita simak kembali, bersama-sama berikut ini. Beberapa bulan berlalu sejak kedekatan Dewi dan Pak Herman semakin dalam. Awalnya, Dewi masih berusaha menjaga jarak dan mengingat tanggung jawabnya kepada keluarga di kampung. Namun, perhatian Pak Herman yang tak pernah surut membuat Dewi merasa dihargai dan diistimewakan. Setiap hari, Pak Herman datang dengan membawa senyum, perhatian, bahkan sesekali hadiah kecil yang membuat Dewi merasa diperhatikan dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pak Herman sering berbicara dengan kata-kata yang penuh rayuan dan membuat Dewi tersipu malu. Dia memuji keuletan Dewi, ketulusan hatinya, dan bagaimana Dewi telah membawa kebahagiaan baru dalam hidupnya yang selama ini sunyi. Dewi perlahan mulai melupakan batas yang sebelumnya ia jaga. Pak Herman mengisi kekosongan emosional yang ia rasakan selama di kota besar ini, jauh dari keluarga dan teman-teman lamanya. Meskipun terkadang rasa bersalah muncul, perasaan itu kerap terkalahkan oleh perhatian dan kasih sayang Pak Herman yang membuat Dewi merasa dihargai. Dewi mulai jarang menghubungi suaminya di kampung dan lebih sering menghabiskan waktu bersama Pak Herman. Hubungan mereka semakin intens, dan tanpa disadari, Dewi terjerat dalam asmara yang bertentangan dengan komitmennya sebagai seorang istri dan ibu. Pak Herman juga tahu bahwa hubungan mereka ini salah, tetapi ia merasa terlalu terikat dan tak sanggup melepaskan Dewi. Dewi,
yang telah jatuh hati dan terbuai oleh perhatian Pak Herman, mulai berpikir untuk melanjutkan hubungannya tanpa mempedulikan risikonya. Dewi bahkan semakin jarang memikirkan keluarganya di kampung, dan warung nasi yang dulu ia bangun demi keluarga kini seolah menjadi saksi dari asmara gelap yang terjalin di antara mereka. Di tengah hubungan ini, Dewi tahu bahwa ia berada di persimpangan, dan cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan sulit. Tetap bertahan dalam cinta terlarangnya dengan Pak Herman atau kembali kepada suami dan anak-anaknya yang masih menantinya di kampung. Waktu terus berlalu, dan hubungan Dewi dengan Pak Herman semakin dalam. Dewi kian terlena dengan perhatian yang diberikan Pak Herman, hingga ia nyaris melupakan hidupnya di kampung. Suaminya mulai curiga karena komunikasi yang semakin jarang, namun Dewi selalu beralasan sibuk dengan warung dan usaha yang tengah berkembang. Di sisi lain, Pak Herman mulai merasa gelisah, menyadari bahwa hubungan ini tidak mungkin bertahan lama tanpa mengungkapkan kebenaran pada keluarga Dewi. Suatu hari, saat mereka berdua duduk di warung setelah pelanggan terakhir pulang, Pak Herman mencoba berbicara serius dengan Dewi. Ia bertanya apakah Dewi pernah berpikir untuk meninggalkan kehidupannya di kampung dan memulai hidup baru di kota bersamanya. Pertanyaan itu mengejutkan Dewi, yang selama ini menghindari berpikir sejauh itu. Namun, ketulusan Pak Herman membuatnya bimbang. Ia memang mencintai Pak Herman, namun ia tahu meninggalkan keluarganya di kampung bukanlah hal yang mudah. Malam itu, Dewi pulang ke kiosnya dengan hati yang galau. Bayangan anak-anak dan suaminya di kampung terlintas di benaknya. Ia merasakan penyesalan, tapi juga ada keinginan untuk memulai hidup baru yang lebih bebas tanpa keterikatan masa lalu. Pikiran itu terus menghantui Dewi hingga akhirnya ia menyadari bahwa jalan yang ia pilih telah membawa banyak rasa sakit, baik untuknya sendiri maupun untuk keluarganya. Beberapa hari kemudian, Dewi memberanikan diri menghubungi suaminya. Dengan hati yang berat, ia meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Suaminya terpukul mendengar pengakuan itu, namun dengan sabar ia mengingatkan Dewi akan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu. Percakapan itu membuka mata Dewi dan membuatnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati tak bisa dibangun di atas hubungan yang salah. Dengan berat hati, Dewi memutuskan untuk menghentikan hubungannya dengan Pak Herman. Ia mengundang Pak Herman ke warung untuk terakhir kalinya dan menjelaskan keputusannya. Meskipun Pak Herman kecewa, ia mengerti bahwa ini adalah yang terbaik untuk mereka berdua. Setelah perpisahan itu, Dewi kembali fokus pada usahanya dan menguatkan tekad untuk memperbaiki hubungan dengan keluarganya di kampung. Ia bekerja lebih keras, menabung, dan perlahan mengembalikan komunikasi dengan suaminya dan anak-anaknya. Keputusan itu memberinya ketenangan yang lama hilang. Dewi menyadari bahwa meskipun ia telah terjatuh dalam kesalahan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali pada jalan yang benar. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, ayo kita ikuti kelanjutan kisahnya. Hubungan cinta ABG tua tersebut. Pak Herman merasa sangat terpukul oleh keputusan Dewi. Selama ini, ia begitu terikat dengan Dewi, bukan hanya karena kedekatan emosional mereka, tetapi juga karena kue apem buatan Dewi yang selalu ia nikmati dengan penuh rasa. Ada sesuatu yang istimewa dalam setiap gigitan kue itu, seolah membawa kehangatan dan kebahagiaan yang sempat hilang dari hidupnya. Apem Dewi menjadi simbol kedekatan mereka, dan Herman merasa bahwa setiap kali ia menikmatinya, ada cinta dan perhatian Dewi yang menyertainya. Namun, setelah mendengar keputusan Dewi, Pak Herman sadar bahwa kenangan manis itu harus ia lepaskan. Meskipun terasa begitu berat,
Ia memahami bahwa hubungan ini tak mungkin dilanjutkan tanpa merusak kebahagiaan orang lain. Herman teringat pada masa lalu ketika ia sendiri kehilangan orang yang dicintainya. Ia tahu bagaimana perasaan keluarga Dewi jika hubungan ini terus berlanjut. Dengan hati yang hancur, Pak Herman berusaha menerima kenyataan pahit itu. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, kembali fokus pada pekerjaannya sebagai guru, dan mengisi kekosongan hatinya dengan cara yang lebih bermakna. Setiap kali melihat kue apem di tempat lain, ia akan teringat pada Dewi, namun kini dengan rasa syukur karena pernah mengalami kebahagiaan bersamanya, walau hanya sesaat. Menyadari bahwa hidup harus terus berjalan, Pak Herman pun memilih untuk mendoakan yang terbaik bagi Dewi dan keluarganya. Baginya, kenangan tentang Dewi dan kue apemnya akan tetap menjadi bagian dari cerita hidupnya. Kisah yang penuh cinta namun berakhir dengan keikhlasan dan penerimaan.